komunitas dakwah yang memprioritaskan tentang urusan dakwah. Nah, di sini dakwah kami lebih terfokus kepada dakwah untuk mengajak masyarakat untuk meninggalkan riba. Karena kita sama-sama sudah tahu dosa riba itu ngeri banget ya Bu ya. Dosa riba itu salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah. Sampai-sampai Allah bilang, kalau masih kau ambil riba, ayo perang sama aku. Umumkan perang kepadaku dan Rasulullah. Itu kan sudah menunjukkan kemarahan yang besar. Nah, inilah Bu kami membentuk komunitas dakwah ini untuk mengajak masyarakat untuk meninggalkan riba. Nah, moto dari dakwah priority, kalau moto yang baru kayaknya akan dibuat ya Bu Tri ya. Moto yang baru, tapi kita masih pakai moto yang lama, lunas utang, sakopah cemerlang, bisnis berkembang. Nah, itu motonya Ibu ya. Ibu-ibu, sekedar informasi juga bahwa dakwah priority mengadakan kajian rutin, yaitu di setiap Jumat malam atau malam Sabtu, yang mana kita mengundang ustazah-ustazah yang sudah memang ilmunya sudah mumpuni, insya Allah, yang akan membagikan kepada ibu-ibu semua ilmunya di berbagai bidang yang mana itu semua terkait dalam hukum-hukum Islam. Nah, pada malam hari ini kebetulan kita bersyukur sekali karena malam ini akan diisi oleh Ustazah Sri Cahya Wahyuni, yang mana beliau adalah seorang pakar psikologi, pakar parenting Islami ya. Ibu Ustazah Sri Cahya Wahyuni juga berdomisili di Medan. Beliau aktivitasnya selain sebagai Umun Warabatul Bait, juga founder dari Sekolah Khairul Ummah, trainer parenting Islami, dan aktivis dakwah. Ya. Ini Ustazah sudah hadirkah? Saya belum lihat ininya. Belum Bu, mungkin lagi sholat. Belum ya? Lagi ya. Mungkin bisa tanya kabar dulu. Ya, karena ibu-ibu Afwan waktu sholat Isya di Medan agak lebih lama ya dari ibu-ibu yang mungkin berada di daerah Jawa atau daerah Kalimantan, Ustazah Sulawesi. sudah hadir, Bu Ades, Ustazah sudah hadir. Oh, sudah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Kalau kami manggilnya Mbak Yuni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar ya. Ya, mungkin masih baru selesai ini ya. Dan kita sambil menunggu. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai acara kita, saya agar talabul ilmi kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak ibu-ibu semua untuk membacakan Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, di sini Ustazah sudah hadir membersamai kita. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Ustazah Sri Cahya Wahyuni, kami persilahkan untuk menyampaikan atau membagi ilmunya yang sangat luar biasa, yang pada malam hari ini dengan judul Orang Tua sebagai Madrasah Pertama dan Utama. Nah, banyak sekali nanti yang akan kita dapati dari materi pada malam hari ini ya ibu-ibu, karena selama ini kita merasa tugas kita sebagai orang tua hanya melahirkan, menyusui, membesarkan, ya kan ibu-ibu. Ternyata tugas sebagai guru yang paling utama itu ada di pundak kita masing-masing. Bukan hanya sebagai ibu, mungkin sebagai ayah juga sebagai berperan untuk menjadi madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Oke, ibu-ibu, kepada kita mulai saja kajian kita kepada Ustazah Sri Cahya Wahyuni. Tafadhol, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba warzuqna fahma wajana minal muslimin. Alhamdulillah bunda-bunda solihah, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka meningkatkan kapasitas diri kita sebagai orang tua. Ya, jadi malam ini dan mungkin kedepannya kita akan buat forum kita, forum parenting ya, parenting berseri. Jadi insya Allah antara satu materi ke materi berikutnya itu akan ada kaitannya. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita punya pemikiran yang sistematis ya ketika kita menjadi orang tua di dalam membersamai tumbuh kembang anak-anak kita dan menghantarkan anak-anak kita menjadi hamba yang solih ya, karena memang tujuan penciptaan itu tidak lain untuk menjadikan kita, anak-anak kita itu hamba-hamba yang solih ya, hamba-hamba yang taat, yang tunduk kepada Allah sebagaimana yang ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita dan anak-anak kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain agar kita dan anak-anak kita ini menjadi hamba-hamba yang tunduk taat kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap memenuhi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan untuk menghantarkan anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba yang solih, hamba-hamba yang taat sesuai dengan tujuan dari Allah menciptakan anak-anak kita, maka yang pertama yang perlu kita adalah madrasah yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Ya, next, Bunda. Nah, apa sih landasannya? Bahwasanya anak kita ini pendidiknya adalah kita. Madrasahnya adalah kita, orang tuanya. Bukan yang lain. Itu madrasah yang pertama dan utama. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka yuladu mauludun. Ya, jadi setiap A itu ya, itu dilahirkan itu dalam kondisi ala fitroti, dalam kondisi fitrah. Nah, terus siapa yang menjadikan anak-anak kita ini dia itu terpalingkan dari fitrahnya? Maka di sini dikatakan yang menjadikan anak kita terpaling dari fitrahnya itu adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Jadi yang menjadikan anak-anak kita ini keluar dari fitrah itu adalah kedua orang tuanya, yaitu menjadi Yahudi atau menjadi Majusi atau menjadi Nasrani. Nah, maka yang menjadikan anak-anak kita itu harusnya fitrahnya itu tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu berupa perintah dan larangan. Fitrahnya kita ini adalah menghadapkan dirinya kepada din yang lurus, yang hanif. Nah, kemudian kenapa di tengah perjalanan anak kita ini tidak berjalan di atas fitrahnya? Justru dia melenceng. Justru dia tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada kedua orang tuanya, dia tidak qurrata a'yun gitu kan, padahal anak-anak yang dia berjalan di dalam fitrahnya
tentu gitu kan, dia akan senantiasa menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Jadi anak-anak yang dia itu membanggakan atau anak-anak yang menyejukkan pandangan kedua orang tuanya. Jadi ini landasannya bahwa orang tua itu dialah menjadi madrasah atau pendidik yang pertama dan utama. Karena yang memalingkan anak kita dari keadaan fitrah itu, dari keadaan taat kepada Allah gitu kan, itu adalah ya abuah, jadi kedua orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan ya melalui rasulnya itu dengan kata abuwahu, dari kata abah. Berarti memang walaupun kedua orang tuanya lah yang punya peran penting, tapi di sini ayah itu juga punya peran yang tidak kalah pentingnya dari peran seorang ibu. Karena di sini dia menggunakan kata abwa dari kata aba ya, dari kata bapak. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Sehingga ketika anak kita itu nanti kita pilihkan mereka itu sekolah di mana saja, dan sekolah itu punya tujuan menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang bertakwa. Terus di tengah perjalanan anak-anak kita ini keluar dari fitrahnya. Anak-anak kita ini justru dia tidak berjalan di jalan yang lurus. Nah, maka yang perlu pertama kali kita evaluasi itu adalah diri kita orang tua. Karena di sini jelas bahwasanya ya setiap anak itu ya, dia yuladu mauludin itu ya, itu ala fitrahnya, di atas fitrahnya. Jadi setiap anak itu lahir di atas fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya. Jadi yang menjadikan fitrahnya itu menjadi melenceng, atau dia keluar dari fitrahnya, hari ini mungkin anak kita tidak menjadi Yahudi, tapi anak kita sekuler, yaitu dia menerima ibadah-ibadah mahdoh, tapi selain ibadah-ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, kemudian haji, nah mereka tidak mau menerimanya. Nah, itu sekuler gitu ya. Dia memang tidak Yahudi dan tidak Majusi. Anak kita juga tidak menjadi Nasoro, tapi menjadi moderat gitu. Bisa menerima pemikiran-pemikiran dari Barat gitu. Pemikiran-pemikiran di luar dari Islam itu diterimanya. Jadi yang menjadikan anak-anak kita seperti itu, kalau kita kembalikan kepada hadis ini, maka yang punya peran penting itu adalah kedua orang tuanya. Fa'abawahu. Jadi kedua orang tuanya yang punya peran penting. Ya, next. Nah, balik Ustazah, Bun, slide berikutnya. Nah, ini juga. Nah, ini landasan yang kedua. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap dari kita ini adalah ro'in. Jadi kulukum ro'in. Setiap dari kalian itu adalah ro'in, pemimpin. Nah, kemudian seorang wanita, dia juga seorang pemimpin. Pemimpin di mana? Di baiti ahli, di rumah suami kita. Jadi kalau wanita, dia itu pemimpin di rumah siapa? Di rumah suami kita. Kemudian juga dia adalah itu kan seorang wanita. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di rumah suaminya. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban di rumah suaminya?
si wanita tadi terkait dengan apa? Ya terkait dengan anak-anaknya, kemudian juga terkait dengan harta suami. Itu seorang wanita. Dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di mana di rumah suaminya. Siapa yang dia pimpin, ya dia seorang wanita itu dia akan melahirkan anak-anaknya di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya di rumah suaminya, tidak saja anaknya tapi juga harta suaminya. Ya, next. Dari sini, maka bunda-bunda yang solehah, orang tua yang dimaksud punya tanggung jawab besar menjadi madrasah pertama dan utama itu adalah ayah dan ibu, ayah dan bundanya. Bukan saja, bukan bunda saja. Berdasarkan hadis itu tadi, bahwasanya seorang ibu itu dia adalah umun warobatul bait. Seorang ibu sekaligus dia adalah pengatur rumah tangga. Jadi seorang ibu sekaligus dia pengatur rumah tangga. Umun warobatul bait. Nah, para bunda, sebagai umun itu dia punya tanggung jawab. Dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui. Itu menjadi umum. Nah, kemudian dia juga melakukan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anaknya. Itu sebagai umum. Maka kita semua yang hadir di malam hari ini, kita semua adalah umum. Kita melahirkan, kita hamil, kita melahirkan, kita menyusui, kita juga mengasuh anak-anak kita, dan kita juga di pundak kita kewajiban untuk mentarbiyah, mendidik. Sehingga seringkali disebut kita ini sebagai seorang seorang ibu, sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah yang pertama. Itu seorang ibu. Dan ini apa yang dipopulerkan oleh penyair Mesir Hafiz Ibrahim, dan ini adalah pepatah ya dari Arab. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang ibu itu al-ummu madrasatul ula. Iza a'dataha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Yang artinya ibu itu adalah madrasah pertama. Nah, jika dipersiapkan dengan baik, jadi kalau anaknya itu dipersiapkan dengan baik, jadi ibunya itu punya persiapan dengan baik, nah anaknya juga dipersiapkan dengan baik, maka sama saja dengan mempersiapkan bangsa itu dengan baik. Jadi para ummahat ya, maka kita sebagai madrasatul ula yang di tangan kita lah gitu kan, baik dan tidaknya bangsa itu ada gitu kan di genggaman kita, ya kita harus mempersiapkan diri dengan baik menjadi madrasatul ula bagi siapa? Bagi generasi kita, bagi anak-anak kita. Itu yang harusnya ini ada kesadaran ya di dalam diri kita semua untuk menjadi umun warobatul bait dan umun al-ummu madrasatul ula. Nah, sehingga dengan seperti ini, dengan kesadaran ini, kita akan menjadi ibu-ibu yang pantang menyerah di dalam membekali diri, menuntut ilmu, karena ini adalah bagian persiapan kita. Kalau kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, maka
yang akan kita dapatkan adalah ya bangsa kita ini juga akan menjadi bangsa yang ya, apa sih peran orang tua sebagai madrasatul ula? Nah, ini ada beberapa yang penting untuk kita bahas. Ibu sebagai madrasah ula yang pertama, maka seorang ibu dia adalah pendidik utama. Jadi seorang ibu itu pendidik utama. Kalau ibunya dia tenang, ya anaknya juga tenang. Kalau ibunya bahagia, anaknya juga bahagia. Kalau ibunya emosinya stabil, maka anaknya juga emosinya stabil. Karena anak itu dia dekat dengan ibunya. Dia akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Kalau ibunya gelisah, maka anaknya rewel. Nah, itu anak-anak ya, kalau dia di usia dini. Rewel dia. Kalau ibunya gelisah, kalau anaknya sudah beranjak, usia prabalik, emosional anak. Kenapa? Karena ibunya juga naik turun emosinya. Jadi dia mengajarkan yang pertama. Dia mengajarkan keamanan. Jadi anak itu butuh suasana aman. Kalau dia aman, dia percaya diri. Itu anak-anak. Ibu yang memberikan sentuhan pertama buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu ketika merasa disayangi, maka dia akan belajar untuk mempercaya orang-orang yang ada di sekitar. Nah, jadi ibu yang mengajarkan kepribadian. Jadi apa yang dilakukan oleh ibunya, itulah yang dilakukan oleh anak. Cara bicara anak pun ikutin cara bicara ibunya. Kalau ibunya sering marah-marah, ya anaknya juga suka marah-marah. Kalau ibunya suka menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ahsan, dengan intonasi-intonasi yang juga tidak pada tempatnya. Nah, anak juga seperti itu. Gaya bicaranya itu lekat ya dengan ibu. Karena memang seorang ibu itu madrasah mulia. Jadi dia mengajarkan kepribadian. Mengajarkan, oh ini yang benar ini begini. Yang salah ini begini. Satu ketika, saya bersama dengan seorang anak. Dia usianya 7 tahun. Ketika saya ajak ngobrol, dia bilang ke saya begini, Umi, saya pengen pipis. Oh silahkan nak, ini kamar mandinya. Saya tunjukkan kamar mandinya. Nanti setelah pipis, disiram yang banyak ya. Tempat di mana kamu pipis. Sudah selesai. Dia mau keluar dari kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya besar dan panjang gitu. Sebelum melangkahkan kaki keluar, saya tanya, apa sudah disiram, nak? Kamar mandinya, tempat kamu pipis tadi. Oh iya lupa. Ketika dia menyiram, itu juga kita bisa lihat. Oh ternyata dia nyiramnya sekedar dia siram. Terus saya ajarkan menyiramnya begini. Karena pipis itu najis. Apa yang kebayang oleh kita? Anak ini dia tidak bersama dengan ibunya. Dari pagi sampai sore hari. Dia bersama dengan nenek. Terus siapa yang mengajarkan mereka ini untuk bisa bersuci, ya, adab ke kamar mandi, melangkah dengan kaki kiri, dengan membaca doa,
kemudian di kamar mandi itu bagaimana membersihkan najis, kemudian bagaimana keluar kamar mandi, itu di tangan kita, para ibu. Kalau ibu tidak bersamanya, ya anak-anak ini dia tidak akan mengerti. Tidak akan mengerti apa yang harus dia lakukan. Sehingga kalau hari ini kita dapati anak-anak yang mungkin dalam pandangan kita adabnya kurang. Ya karena memang tidak ada pendampingnya. Jadi ketika misalkan dia melakukan sesuatu yang tidak tepat, itu tidak kita sampaikan, nak, enggak begini, nak. Caranya seperti ini. Itu kalau tidak ada pendamping. Nah, makanya di sini ibu itu adalah pendidik utama. Dia yang mengajarkan kepribadian. Ada anak kalau makan lahap banget gitu ya. Nampak kayak rakus itu. Ternyata memang tidak diajarkan sama ibunya. Ngambil makan itu, nak, sedikit-sedikit. Nanti kalau kurang, baru ditambah lagi. Ambil yang terdekat dulu. Itu kita. Seorang ibu yang mengajarkan begitu. Nah, jadi begitu strategisnya lah peran seorang ibu sebagai madrasah yang pertama dan utama buat anak-anaknya. Kemudian dia juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Ini benar, nak. Ini salah. Itu nilai-nilai di dalam kehidupan. Ini halal, nak. Ini haram. Itu seorang ibu. Ini pantas, nak. Ini tidak pantas. Kalau seorang ibu tidak memerankan diri sebagai madrasah pertama, maka apa yang terjadi? Anak kita ini tumbuh kosong dari nilai-nilai kehidupannya. Kan kasihan. Terus mereka nanti akan menjadi orang tua. Kita bisa bayangkan para bunda, kalau hari ini anak-anak kita tidak mengenal dan tidak tertancap nilai-nilai kehidupan itu di dalam dirinya, terus bagaimana dia akan menjadi orang tua yang berkualitas bagi generasi selanjutnya? Yang ini semua adalah anak-anak kita. Nah, jadi yang mengajarkan nilai hidup itu kita. Yang mengajarkan halal dan haram. Yang mengajarkan pantas dan tidak pantas. Yang mengajarkan benar dan salah. Itu kita, itu nilai-nilai kehidupan. Coba hari ini. Banyak anak-anak itu dititipkan ya kepada neneknya atau kepada uaknya dan tidak dalam pengawalan. Justru yang mengawal mereka itu adalah screen, HP, gadget. Ada seorang ibu-ibu, beliau adalah ketua wirid, itu cerita sama saya. Dia punya keponakan. Keponakannya itu dia tinggal sama neneknya. Ketika dia SMP kelas 2. Ketika dicek HP-nya, WA-nya, maka yang ketangkap oleh si ibu ini bahwa anaknya ini adalah LGBT, anak laki-laki. Dari chat-chatannya, dari video yang dikirim, diakses. Siapa yang mengajarkan dia? Neneknya sudah tua. Neneknya nggak kenal gadget. Neneknya nggak tahu dahsyatnya gadget di dalam merusak generasi. Dilihatnya anaknya anteng-anteng saja. Nah,
Itu yang terjadi. Makanya ibu itu Madrasatul Ula itu luar biasa. Hari ini sedih ketika peran ibu itu sebagai Madrasatul Ula itu digerus oleh standar kehidupan yang diciptakan oleh hari ini, yaitu wanita yang sukses itu adalah wanita yang berkarir, wanita yang sukses itu adalah wanita yang bekerja, wanita yang sukses itu wanita yang dia berperan di dalam perpolitikan. Itu menggerus. Sehingga hari ini kita saksikan bagaimana para ibu menitipkan anaknya ke daycare. Sampai di daycare apa yang terjadi? Yang punya daycare juga sudah tergerus rasa keibuannya. Anaknya disiksa, anaknya dikasih obat tidur, anaknya diikat, mulutnya dilakban. Kan luar biasa. Itu realitas hari ini. Nah, seorang ibu, dia di samping menanamkan nilai-nilai kehidupan, maka seorang ibulah yang memberikan fondasi dasar bagi anak-anaknya. Jadi yang menanamkan keimanan akidah itu ya ibunya. Jadi seorang ibu itu Masya Allah. Makanya seorang ibu itu dia harus cerdas itu. Dia harus stabil emosinya. Karena kalau tidak, gimana dia akan bisa menanamkan akidah yang kuat di dalam diri anak kita. Hari ini banyak anak-anak yang terbuli oleh orang tuanya sendiri, terutama adalah ibunya. Kelihatannya bijaksana. Sudahlah nak, kita ini orang nggak punya. Kita ini miskin. Nggak usah lah. Kamu itu punya keinginan yang macam-macam. Nampaknya bijaksana, tapi ini menggerus akidah anak kita. Kemana keimanan kita bahwa Allah itu maha kaya? Kemana keimanan kita bahwa Allah itu adalah maha menolong kita? Kemana keimanan kita bahwa Allah itu maha memudahkan? Jadi digerus anak kita. Oleh siapa? Oleh ibunya sendiri. Nah, itu peran ibu sebagai madrasah pertama. Nah, ayah, dia perannya sebagai kepala sekolah di rumah kita. Sehingga para ayah itu harus tahu kemana arah pendidikan anak-anaknya. Itu para ayah. Kalau seorang ayah itu dia tidak tahu kemana arah pendidikan anak-anaknya, apa yang mau kita bangun di dalam diri anak kita, bagaimana dia akan bisa mengevaluasi apakah ibu sebagai madrasatul ula tadi sudah melakukan perannya dan perannya itu sudah terarah. Nah, itu seorang ayah. Jadi seorang ayah itu dia tidak hanya fokus sebagai mesin ATM yang dia sibuk mencari nafkah. Kan itu urusan umi lah. Itu urusan bunda lah anak-anak itu. Urusan ayah yang cari nafkah. Tidak begitu. Seorang ayah itu dia kepala rumah tangga. Dialah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan istri dan anak-anaknya. Di dalam pendidikan anak, ayah ini dia perannya sebagai kepala sekolah. Sehingga dia harus
menjalin kerjasama, sinergi dengan ibunya, dengan istrinya di dalam mendidik anak-anak. Seorang ayah dia tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan ibunya kalau hubungan ayah dan ibu tidak harmonis. Maka seorang ayah itu harus membangun hubungan dengan ibunya, dengan istrinya itu ya harmonis, hangat. Itu seorang ayah. Karena kalau tidak demikian, bagaimana dia akan bekerja sama dengan ibunya? Dan tidak boleh saling menyalahkan. Ini salah bunda ini anak kita seperti ini. Gitu kan. Si bunda, ini salah ayah nih, salah ayah. Tidak saling menyalahkan. Tapi saling bekerja sama. Saling mengevaluasi. Kalau ternyata ada yang kurang tepat, ya kita perbaiki bersama. Itu ayah dan bunda. Karena memang orang tua itu ya ayah dan bunda. Bukan ayah saja dan bukan bunda saja. Sebagaimana kata Rasul, yang menjadikan anak kita ini tidak berjalan di atas fitrahnya, yaitu menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, itu adalah kedua orang tuanya. Artinya kalau anak kita nggak soleh nih, di dalam perjalanan hidupnya, itu sebenarnya peran kita. Yaitu peran bunda dan juga peran ayah. Jadi sejatinya itu yang sedang terjadi. Nah, kemudian rumah ya, maaf salah ketik. Rumah sebagai tempat belajar. Nah, rumah ini adalah tempat pertama di mana anak-anak kita itu dibangun, dibentuk, karakternya melebihi sekolah formal. Jadi karakter anak, karakter itu apa sih Bun? Karakter itu sifat yang melekat di dalam diri anak kita. Apakah anak kita punya karakter takwa? Apakah anak kita punya karakter solih? Apakah anak kita punya karakter di dalam dirinya itu taat? Apakah anak kita punya karakter berempati? Apakah anak kita punya karakter penyayang? Apakah anak kita punya karakter fastabiqul khairat? Apakah anak kita punya karakter di dalam dirinya dia suka membantu orang lain? Itu semua tempat pembentukannya itu adalah rumah. Jadi rumah itu melebihi sekolah di mana anak-anak kita hantarkan ke sekolah. Sekolah itu pelengkap. Sekolah itu penyempurna. Tapi pemeran utamanya adalah ayah dan bunda. Tempat utama anak-anak kita dibangun di dalam dirinya, dibentuk di dalam dirinya, dicetak di dalam dirinya, karakter apa saja, sifat apa saja di dalam dirinya, itu adalah rumah di mana anak-anak kita itu tumbuh para bunda. Maka kita malam ini sekaligus kita muhasabah diri kita. Apakah kita sudah menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk menempa anak-anak kita untuk memiliki karakter yang dikehendaki oleh Sang Pencipta anak kita, yaitu karakter takwa, karakter taat, karakter solih, karakter berempati, karakter berbagi, karakter dermawan, nah, dan yang baik-baik itu ada di dalam dirinya. Kalau ternyata anak kita ada karakter-karakter yang tidak baik di dalam dirinya, maka kita juga perlu evaluasi. Bisa jadi tanpa kita sadari,
kita telah menjadikan anak-anak kita punya karakter yang tidak baik, yang melekat di dalam diri. Ini menjadi catatan buat kita. Ya, next. Bun. Terus persiapan apa? Kan seorang pendidik, seorang ibu itu harus punya persiapan yang terbaik. Kalau persiapan kita ini adalah persiapan yang terbaik, maka akan menghantarkan kepada generasi kita adalah generasi yang terbaik, maka bangsa kita juga akan menjadi bangsa yang terbaik. Sekarang persiapan kita sebagai pendidik pertama dan utama, Madrasatul Ula itu apa? Yang pertama, itu pendekatan diri kita kepada Allah. Coba sekarang, Bun, kita periksa sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar? Kita periksa sholat kita. Apakah sholat kita sudah kita tambah? Itu sholat dulu kita lihat. Karena apa? Karena Allah itu akan menolong kita. Itu dengan apa? Ista'inu bisobri wassalam. Minta tolonglah kepadaku, kata Allah. Dengan sabar dan sholat. Maka sholat ini harus kita evaluasi. Apakah suka molor-molor, gitu kan? Atau hanya sekedar jalan. Kita harus evaluasi. Taqarrub ilallah kita harus kita evaluasi. Kemudian bagaimana zikir kita. Kalau kita nggak sempat zikir sore, kita mengamal. Kita coba memasuki sore menjelang malam itu kita baca Al-Fatihah, kita baca Qul Huwallahu Ahad, kita baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, masing-masing 3. Kita baca ayat kursi 3 kali. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 minimal, itu 3 kali. Demikian pula pagi hari, kalau kita nggak sempat nih, kita baca itu para teman. Itu sebagai amalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian istighfar 1000 kali 1 hari. Kemudian sholat taubat, sholat tahajud, sholat duha. Itu bagian kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini perlu kita persiapkan. Insya Allah kalau kita itu dekat dengan Allah, maka nanti akan berdampak kepada persiapan yang ketiga. Yaitu apa? Membangun kecerdasan emosional dan kesabaran. Emosi negatif. Itu banyak terlahir dari naluri untuk mempertahankan diri. Nah, kalau kita bicara naluri itu bisa kita alihkan. Jadi kalau kita itu dekat dengan Allah, berarti kan kita alihkan naluri yang menghasilkan emosi negatif ini dengan naluri beragama kita. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membekali diri dengan ilmu pendidikan anak dan ilmu agama. Kita nggak akan bisa mendidik anak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta kita. Kalau kita nggak punya ilmu, kita pikir anak kita ancam-ancam akan menjadi anak soleh. Padahal pun, untuk menjadikan anak kita soleh itu tidak pakai ancaman, tapi pakai reward,
pakai apresiasi, pakai motivasi, bukan pakai ancaman. Ancaman itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itu kalau kita bicara ancaman. Coba kalau kita ini menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Apa coba reward yang Allah beri? Surga. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Itu bagi siapa? Allah itu akan memberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah itu ketika berbicara amal soleh, beriman, pasti Allah kasih reward. Yaitu apa? Surga. Coba di surat Al-Mu'minun itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Yang mana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Kenapa mereka beruntung? Mereka akan dikasih surga, yaitu surga apa? Firdaus. Itu bagi orang yang beramal soleh. Makanya nggak diancam-ancam. Kalau nggak mau sholat ya, nah, nanti Umi kurung kamu. Kalau kamu nggak puasa ya, nah, nanti gitu kan, Umi akan gantung kamu. Nanti Abi masukkan kamu dalam karung. Nanti Umi kasih sama orang. Nggak begitu. Makanya di sini kita sebagai orang tua itu harus membekali diri dengan apa? Ilmu pendidikan anak. Dan juga ilmu agama. Kalau kita nggak tahu agama, ya contohnya tadi misalkan, nggak terampil nih tentang adab-adab makan, adab ke kamar mandi, adab menengok orang sakit, yang sederhana-sederhana aja. Adab berkendaraan, adab di dalam perjalanan, itu bagian dari ilmu agama. Nah, kalau kita tidak memahami ini, bagaimana kita sebagai orang tua? Sementara anak itu akan senantiasa bersama dengan kita. Pergi bareng kita, makan sama kita, ke kamar mandi di rumah kita. Terus kita nggak paham ilmu agama. Terus bagaimana kita mendidiknya? Nggak bisa, Bu. Kita mau mengajarin sholat di rumah kita. Kita mau mengajarin baca Quran di rumah kita. Nah, kalau kita nggak bisa ilmunya, gimana kita ngajarinnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, membangun kecerdasan emosional dan kesabaran. Nanti akan kita bahas di seri berikutnya bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang stabil. Kemudian yang keempat, menjadi teladan yang konsisten. Anak-anak kita hari ini nggak kurang ilmu, nggak kurang pengetahuan. Tapi anak-anak kita hari ini kurang teladan. Dan menjadi teladan yang pertama dan utama itu adalah kita. Kita pengen anak kita itu dia sholat ke masjid. Tapi ayahnya nggak ke masjid. Kita pengen anak kita puasa Senin Kamis, kita nggak puasa Senin Kamis. Kita pengen anak kita dia sholat tahajud, kita nggak sholat tahajud. Kita pengen anak kita menambah amalan sunnah yaitu sholat rawatib. Kita nggak sholat. Kita nggak melakukan sholat rawatib. Kita pengen anak kita bahasanya halus. Tapi kita kasar bicaranya. Nah, kita pengen anak kita nggak membentak. Tapi kita bentak-bentak kepada anak kita. Kita pengen anak kita ngomongnya suaranya rendah. Tapi kita selalu 8 oktav kalau kita bicara sama anak kita. Nah, jadi orang tua itu teladan.
Kita pengen anak kita, dia punya cita-cita, tapi kita sebagai orang tua kita takut untuk meletakkan cita-cita. Nggak berani pasang niat. Terus gimana anak kita bisa punya cita-cita? Nah, kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan rumah yang edukatif dan Islam yang mendidik. Jadi rumah kita ini kita buat suasana itu suasana yang mendidik. Bukan di sana main HP, di sana main HP, di sini ngegame, gitu kan. Tapi suasana rumah itu suasana yang edukatif, mendidik dan Islam. Itu suasana rumah kita. Sehingga kalau hari-hari besar Islam itu ya disuasanakan rumah kita. Yang PHBI melakukan peringatan hari besar Islam itu bukan sekolah saja, tapi kita di rumah juga melakukan hal yang ya. Barangkali itu dulu para bunda-bunda solihah ya semuanya. Kita nanti akan sambung dengan berdiskusi. Ya, alhamdulillah kita harusnya menjadi orang yang terbaik, orang tua yang terbaik tanpa kita menjelekkan orang tua yang lain ya. Jadi masih baik Umi loh, masih baik Api loh daripada mereka. Nah, jadi kita menjadi orang tua yang terbaik tanpa menjelekkan orang tua yang lain. Nah, itu yang harus kita hadirkan. Kita fastabiqul khairat, tapi tanpa kita itu menjadikan orang lain itu kalah. Tidak begitu. Kita menjadi pemenang tanpa mengalahkan orang lain. Karena kita menang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saya kembalikan kepada Bunda Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakillah khairan Ustazah. Saya selama mendengarkan ini tadi Ustazah, lahir ujung-ujungnya banyak-banyak istighfar. Betul, banyak-banyak istighfar. Jadi kadang-kadang saya gini, kok anak-anak saya ini nggak ada ya yang bisa di apa maksudnya dikasih target atau di push gitu, disuruh cepat atau disuruh menyelesaikan sesuatu gitu. Yang model anak-anak saya model anak-anak yang nggak mau dipaksa. Gitu. Mama ini suka kali kalau dipaksa gitu ya kan. Ternyata mungkin itu cerminan dari saya sendiri. Makanya tadi kalau nggak mau anak bicara kasar, kita orang tua jangan bicara kasar kan gitu ya. Kalau nggak mau anak lebih sabar, ya kita harus mencontohkan sebagai orang tua yang sabar. Jadi tadi tuh banyak-banyak istighfar memang betul Ustazah. Masya Allah sekali ya. Mungkin ibu-ibu yang lain juga ada yang ingin berdiskusi atau berbagi atau bertanya di sini, dipersilahkan untuk raise hand. Afwan ibu-ibu, saya nggak bisa buka obrolan ini. Kalau ada yang ketik di kolom chat saya nggak bisa baca. Jadi saya minta mohon maaf sekali untuk raise hand agar menyampaikan pertanyaannya kepada ustazah kita. Tafadhol ibu-ibu semua. Ya, kalau nggak ada saya ya, Bu Ade ya. Ya, silakan Putri, silakan Masya Allah, Putri. ya ini pembuka lah ya. Oh ini ada nih. Ustazah, ini ya untuk melatih bagaimana ketika seorang ibu suaranya itu tidak 8 oktav Ustazah. Ini kadang terkadang ya Ustazah. Apalagi nih orang Medan ya Ustazah ya. Kalau nggak kuat suaranya nggak ini ya, nggak apa kalau bahasa Jawanya Ustazah nggak menyat apa anaknya gitu lah. Begitu ya. Ini harus kuat baru anaknya bergerak gitu ya Ustazah. Nah, untuk melatih itu Ustazah ya. Ketika suara emaknya ini biar tidak 8 oktav itu bagaimana Ustazah? Terkadang saya pun di rumah seperti itu Ustazah. Kalau nggak wais, nah nggak menyat dia Ustazah. Mungkin itu aja lah Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ustazah, silakan. Ya, terima kasih Bunda Tri. Jadi kan Bunda, kita bisa melihat anak-anak kita ini ketika kita mintain tolong atau kita panggil, dia dalam kondisi apa. Kalau dia dalam kondisi bermain, kita panggil.
pasti dia katakan entar nih. Nah, jadi sebenarnya anak-anak kita ini dia bukan tidak mau. Kita sebagai orang tua yang kita nggak sabar anak kita itu mendatangin kita, gitu. Karena dia sedang bermain, pasti dia akan closing. Sebagaimana kita ketika kita ada tamu, dipanggil nih, bunda, 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 gitu. Sebentar, sebentar. Bunda nanti closing. Atau kita lagi telepon nih, gitu kan. Tadi panggil bunda, 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 gitu kan. Lama sekali bunda tadi teleponnya nggak selesai-selesai. Ya, nanti sebentar ya, saya closing dulu. Itu yang sering terjadi. Itu yang pertama, ketika kita panggil. Kemudian yang kedua, ketika kita mintain tolong. Nah, boleh nggak? Bunda minta tolong. Tak tolong apa, Bun? Tolong jemurkan pakaian. Iya, Bun, nanti, gitu kan, dijemur. Yang nggak sabar siapa? Kenapa kok nggak segera dijemur? Begini, dan sebagainya. Mamanya Coba nggak kita sabar. pagi ini kita nyuci. Terus kesel ada kegiatan yang lain. Kita jemurnya kapan? Malam kan? Nah, kalau anak kita bermain itu kebutuhan. Ketika dia bermain kebutuhan, dia bilang nanti ya, Mi. Nanti ya, Bun. Wais main dulu. Salah nggak dia? Ya tidak. Kitanya yang nggak sabar. Kan gitu. Anak gadis kita. Nanti Bunda minta tolong ya. Cuci piring. Piringnya numpuk. Iya, Bun. Aman itu. Terus kita pergi. Begitu sampai rumah, piring belum dicuci. Kita sudah ngomel. Dari Sabang sampai Merauke. Padahal anak kita bilang, iya, Bun. Akan saya selesaikan. Gitu. Nggak usah khawatir. Jangan khawatirin aku, Bun. Itu akan aku selesaikan, gitu loh. Kan gitu anak-anak kita. Anak kita bukan robot. Yang setiap kali kita minta, seperti kita mencet robot. Langsung dikerjakan. Mereka manusia. Sama dengan kita. Kadang kita butuh leyeh-leyeh. Anak kita juga butuh leyeh-leyeh. Gitu. Wah, cepat sholat. Iya, Mi. Nah, sementara kita bilang, Bun, cepet bun, sholat bun, dah azan. Sebentar lah bunda capek kali gitu kan. Nanti bunda juga akan sholat. Apa bedanya kita dengan anak kita? Nah, ini apa namanya? Sesuatu yang menjadikan oktavnya naik. Kadang-kadang kita tidak apa namanya? Tidak berempati atau kita tidak menempatkan andai kata kita ini di posisi anak kita seperti apa. Kita aja begini, gitu loh. Kadang-kadang begitu. Nah, berikutnya, kita orangnya males. Sebenarnya mager. Anak kita lagi di jauh sana main. Kita teriak-teriak. Wais, pulang Wais, mandi. Kenapa kita nggak berjalan? Ya kan? Kita tepuk pundaknya. Wais, ini sudah jam segini ya. Sudah waktunya bersih diri. Yuk pulang. Bunda tunggu nih ya. Ini yang terjadi. Kita teriak-teriak gitu. Anak kita lagi membunyikan musik atau lagu. Terus kita manggil. Ya nggak dengar anak kita. Kenapa kita nggak datang? Kita tepuklah gitu kan badannya. Nah, Bunda meminta tolong. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Kita sendiri yang males bergerak. Akhirnya teriak-teriak gitu. Nah, ketika kita teriak-teriak begitu, anak kita manggil kita juga teriak-teriak. Gitu kan? Wah, bunda tuh di depan mulu.
gak usah kamu teriak-teriak. Iya, UAS kayak gini kan karena bunda katanya gitu kan. Bunda kan begitu gitu kan ya. Nah, kalau anak sendiri gitu ya. Iya, mbak kayak gini karena Umi. Kenapa? Gitu kan. Anak itu cermin dari orang tuanya, Bi, katanya. Gitu kan. Nah, jadi yang terjadi itu gitu loh. Nah, jadi makanya di sini kita mulai gitu. Untuk apa? Ya kalau anaknya di tempat yang jauh ya kita berjalan, kita bicara baik-baik, kita kita sentuh gitu kan. Anak-anak itu butuh disentuh gitu. Terus kemudian kalau dia lagi bermain tuh kita pakai spare gitu. Enggak lah saat itu kita minta, saat itu juga dia kerjakan. Pasti dia butuh closing sebagaimana kita. Nah, itu kalau kita bicara anak-anak. Ya, barangkali gitu, Bun. Iya Ustazah, Masya Allah ya Ustazah. Saya banget itu Ustazah. Kadang si Wise itu naik sepeda di ujung sana Ustazah. Gimana? Agak jauh Ustazah. Gimana kita mau jalan ya kan? Ya Allah. Ini kayaknya Ustazah lebih lebih tahu gimana bundanya Wais ini. Jadi semua ya Ustazah ya. Allahu Akbar. Biasanya itu banyak loh, Bun, yang anaknya seusia dengan Mujahid. Jadi kalau nyari anak kan teriak-teriak. Kalau dulu saya keluar, saya bawa sepeda motor. Kalau misalkan ini jauh gitu, saya keliling gitu kan. Ya, Karena kalaupun ditanyain juga nggak kenapa orangnya gitu kan. Nanti malah tetangga-tetangga itu heran gitu kan. Gitu. Jadi memang ini kebanyakan dari kita sebenarnya. Pada umumnya begitu gitu. ya siap. Jadi pada umumnya mama-mama itu begitu gitu loh. Ya, Itu Ustaz. yang terjadi di dunia kita gitu. Ya Iya. Bun. Syukran Ustazah. Ini Bu Ya, Ade ada dua pertanyaan di ya. kolom chat. Nah, ini saya Putri tolong bacain ya Putri ya. Saya ya. nggak bisa buka Putri. Iya. Yang pertama dari Ibu Silakan Putri. Adinda ya dari Medan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya apakah jika anak kita pukul, jadi anaknya mukul nih Ustazah, apakah kita ajarkan pukul balik gitu? Oh, apa ketika anak dipukul orang atau dipukul temannya, apakah kita ajarkan pukul balik? Kemudian bahkan anak minta di les karate kan. Nah, itu Ustazah. Ketika misalkan di sekolah nih Ustazah kan dia dipukul atau dicerca atau dibully gitu ya. Mungkin begitu. Itu yang pertama ya Ustazah. Yang kedua dari Ibu Ida dari Brebes ya, Blora. Nah, poin ketiga nih Bu Ida masih ada Bu? Kira-kira? Masih, Oh, nah masih terus. Nih. ya udah, Bu Ida, nanti ya, ini yang pertanyaan kedua dulu. Nanti Bu Ida langsung aja bertanya kepada Ustazah. Nah, mungkin Iya, yang siap. pertanyaan tadi Ustazah, apakah ketika anak di sekolah mungkin dipukul sama temennya, apakah kita ajarkan untuk memukul balik? Kemudian bagaimana ketika anak minta di les karate kan? Nah, mungkin itu Ustazah. Tafadhol. Ya, terima kasih. Yang pertama, anak-anak ini yang kita tumbuhkan itu adalah rasa saling menyayangi. Jadi apa namanya? Innamal mu'minun ikhwah. Setiap muslim itu dia bersaudara. Nah, ini yang harus kita tumbuh. Jadi kalau di sekolah itu semua adalah saudara kita karena mereka adalah sesama muslim. Itu yang harusnya kita tumbuh. Nah, jadi kita kalau menyekolahkan anak itu anak-anak dari orang tua yang lain itu juga anak kita. Kita ini adalah ibu generasi gitu. Sehingga itu yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak kita dan juga di dalam diri anak-anak yang itu kalau kita menyekolahkan anak dan itu adalah komunitas buat anak-anak kita. Guru juga begitu. Nah, sehingga kita nggak bisa berdiri sendiri ketika kita mendidik anak, kemudian juga anak kita itu sekolah. Kita butuh kerjasama dengan guru dan juga kerjasama dengan eh, orang tua yang lain dan juga anak-anak yang lain. Kemudian yang kedua, untuk bisa menumbuhkan rasa persaudaraan, itu anak-anak kita ajarkan untuk senang berbagi. Jadi senang berbagi dulu, itu yang kita ajar.
Sehingga ketika anak kita sering berbagi, itu yang ada di dalam benak teman-temannya, oh, dia itu baik, dia suka berbagi gitu. Jadi kan anak-anak itu punya persepsi kan dari apa yang dia rasakan, dia indera. Sehingga kita ajarkan anak-anak kita untuk ya nggak perlu yang mahal berbagi itu. Ya misalkan kita bawain bekal, apakah molen yang kecil-kecil itu, atau pisang goreng, atau kita bawakan misalkan salak kan harganya murah ya hari ini. Nah, kita ajarkan anak kita berbagi. Karena berbagi itu di samping itu adalah sesuatu yang disunahkan, berbagi itu justru kita menjadi magnet yang akan menarik rezeki. Allah akan lipat gandakan di dunia. Itu berbagi. Meskipun lewat anak-anak kita. Itu yang harusnya kita tumbuhkan dulu. Nah, setelah itu yang kita tumbuhkan di dalam diri anak kita itu adalah ya amar ma'ruf. Jadi peduli kalau temennya itu melakukan kesalahan itu diamar ma'ruf. Itu dulu yang dilakukan. Jadi diajarkan amar ma'ruf, diajarkan untuk menasehati. Kalau nggak bisa dinasehatin oleh kita, coba disampaikan ke ustazahnya atau ke ustadznya gitu ya, supaya diselesaikan. Nah, ini kita bangun kepedulian terhadap apa yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah. Kemudian berikutnya, setelah kita ajarkan amar ma'ruf, mungkin sekali dia dikerjain, dipukul, gitu kan? Ya, dimaafkan. Di samping itu diamar ma'ruf. Nah, kedua kali masih seperti itu, dimaafkan. Yang ketiga kali ya nggak apa-apa dibalas dengan balasan yang setimpal. Artinya kalau pukulannya besarnya atau sakitnya segitu ya segitu dia berikan. Itu kalau langkah-langkah itu sudah dilakukan. Nah, anak itu dia merasa dibully. Biasanya atau kadang-kadang kita sebagai orang tua yang sudah memberikan bulian dulu di rumah gitu. Contoh misalkan gini. Si anak ini pakai baju, kadang-kadang anak-anak itu dia maunya yang itu yang nyaman. Nah, dia nggak mau pakai yang mungkin yang kita beli itu agak panas kainnya. Tapi yang lama itu kainnya dingin. Terus anak kita kasih baju yang panas, terus dia nggak mau. Terus kita bilang, ih malu loh kamu, nanti dibilang sama temenmu begini-begini. Itu sudah bulian sebenarnya dari kita orang tua. Kita sudah membuat anak kita itu down. Gitu. Padahal nggak ada temennya yang ngejek. Tapi kita sudah bangun persepsi di dalam diri anak kita itu bahwa temennya nanti diejek sama temennya. Padahal kita yang punya persepsi begitu yang menanamkan di dalam diri anak kita. Terus kemudian anak kita terlambat. Ih, nanti malu lah terlambat, nanti diejek sama teman-temannya, nanti diolok-olok, nanti dibilang begini, nanti dibilang begitu. Nah, kita orang tua sudah membuli duluan sebelum anak kita sampai di sekolah. Padahal ada teman-temannya yang nyorain, nggak ada teman-temannya yang mengejek, nggak ada, gitu kan? Oh nanti dimarahin sama ustazahnya kalau terlambat, nanti nilainya dikurangi sama ustazahnya kalau terlambat. Nah, kita sudah bully duluan anak kita. Gitu. Sebelum sampai di sekolah. Gitu. Kadang-kadang sekolah sudah sarankan gini, ini bang, rambutnya sudah panjang. Tolong besok dipangkas ya. Dia sampaikan kepada kita.
nih sama ustadznya rambutnya suruh pangkas nih. Besok ada pemeriksaan. Eleh, nantilah, Umi belum siap. Umi masih sibuk. Begitu sampai di sekolah, pemeriksaan. Kita sebagai orang tua WA. Tolonglah Ustazah, anak saya jangan digundul, jangan dibeginikan, jangan dibegitu. Itu sudah bully duluan anak kita. Nah, ini banyak terjadi. Sehingga anak itu merasa dibully oleh temannya, padahal sebelumnya sudah kita bully dulu di rumah. Itu anak kita. Di rumah ketika kita sampaikan, misalkan anak kita ini lagi menggambar. Gambaran abang bagus ya, Mi? Mana bagus saya gini? Harusnya bagus tuh kalau ini begini, ini begini, ini begini, kalau begini jelek. Nah, kita sudah katakan jelek. Begitu sampai di sekolah, ketika temannya bilang jelek, dia sudah merasa ciut. Gitu. Nah, ini sering terjadi. Jadi sering terjadi. Kalau kamu nggak pakai sepatu yang ini, nanti dibilang temanmu begini loh. Padahal nggak ada temannya bilang begitu. Kita sebagai orang tua yang mengada-ada, kita buat anak kita ini sebenarnya negatif thinking di dalam kepalanya. Gitu. Ada nanti di sekolah itu karena dia sering dipukul sama orang tuanya, sama temennya pundaknya gini aja diplek, gini plek, dirangkul sebenarnya mau diajak main, udah marah-marah gitu kan. Ini. Terus temennya ketika bilangin si anak ini, kamu nulisnya nggak begitu. Dia bilang apa? Umi, dia mengejek saya, Umi. Padahal di rumahnya dia diejek sama orang tuanya. Padahal temennya nggak ada, dia mau ngejek. Nah, ini kadang-kadang kita perlu evaluasi. Kadang-kadang kita menjadi toxic parent. Kita sudah membuat di kepala anak kita itu segudang pemikiran-pemikiran negatif tentang temennya, tentang ustazahnya, tentang ustadznya, tentang sekolahnya. Kita sebenarnya. Sehingga anak kita begitu masuk sekolah itu penuh dengan ketakutan. Takut begini, takut begitu gitu. Takut diejek, takut dibully. Padahal nggak ada yang bully gitu. Nggak ada yang membuli. Nanti kalau saya di sekolah itu ada aja yang ngomentarin saya itu anak-anak itu. Umi dibilang begini diejek. Nggak apa-apa kalau Umi Yuni diejek. Bagi Umi Yuni itu bukan ejekan gitu. Umi nanti dibilang begini. Nggak apa-apa. Bagi Umi itu bukan pembulian gitu. Jadi sudah dikasih persepsi duluan gitu. Yang kurang baik gitu kan. Yang itu negatif ya kesannya di rumah. Sehingga anak-anak kita sudah ciper duluan di sekolah. Anak yang merasa dibully itu sebenarnya dia tidak percaya diri. Kalau dia percaya diri, dia tidak akan merasa dibully. Nggak merasa dibully. Diejek pun nggak merasa dibully. Itu kalau dia percaya diri. Dibilang gini, kamu keling ya. Emang kenapa kalau saya keling? Ada masalah sama lo kalau aku keling gitu kan? Loh, itu kalau dia percaya diri gitu loh. Kiteng gitu kan? Rambut kau kan kiteng katanya. Emang kenapa dengan rambutku yang kiteng ini? Ini Allah lah yang menciptakan rambut kitengku ini. Berarti kamu menghina Allah dong. Itu kalau percaya diri. Anak-anak yang percaya diri pun di sekolah, dia tidak pernah merasa dirinya terbuli. Jadi kalau anak kita merasa dibully, berarti sebenarnya di dalam diri, di dalam jiwa anak kita ini, dia sedang tidak percaya diri. Siapa yang menjadikan dia tidak percaya diri? Anak yang sering dimarahin, dia menjadi tidak percaya. Anak yang di rumah tidak dihargai,
dia menjadi tidak percaya diri. Anak yang kurang disayangi, dia nggak percaya diri. Anak yang kurang bahagia, dia menjadi tidak percaya diri. Itu yang terjadi. Nah, coba kita ingat-ingat. Jadi kalau anak itu percaya diri, dia nggak akan ada masalah gitu. Dibilang apa saja pun dia nggak merasa gitu. Dirinya dibully gitu. Nah, itu kalau percaya dirinya tinggi. Nah, ini tanda-tanda kalau anak kita kalau merasa dibully di sekolah berarti memang sedang dalam kondisi bahaya nih rasa percaya dirinya. Itu yang menjadi persoalan di dalam diri anak. Terus bagaimana kalau dia minta les karate? Kita harus bisa menakar. Kalau anak kita belum bisa mengendalikan emosi, itu bahaya. Bahayanya di mana? Ya, nanti sebenarnya temannya tidak sedang membuli, dia hanya menyampaikan saja bahwasanya pipimu itu ada tinta. Terus anaknya merasa dia jadi bogem gitu temannya. Ya, itu urusannya panjang nanti. Kita berurusan dengan sekolah dan berurusan dengan orang tua murid gitu. Kalau anak kita bogem. Nah, sekarang yang bisa menakar anak kita adalah kita. Apakah memang anak kita sudah punya kestabilan emosi gitu. Sehingga ketika dia les karate, taekwondo, atau bela diri yang lain, itu bukan dalam rangka untuk membentengi dirinya, tapi itu dalam rangka untuk sehat. Itu olahraga. Olahraga itu untuk sehat. Jadi itu barangkali yang perlu kita perhatikan dengan anak-anak kita. Ya, barangkali gitu, Bun. Ya, Ini tadi pertanyaan dari Bu Adinda ya, Adinda Medan. Gimana Bu? Iya, Sudah cukup ya jelas Bu, jawaban syukur dari saya? Ustazah atas jawabannya. Jelas Ya, Bu. sebenarnya ini Bu Adinda dari Medan. Sebenarnya kalau open kamera biar lebih kenal gitu ya, biar lebih tahu ini. Karena kita sama-sama dari Medan. ya. Kemudian dari Bu Ida Brebes, Iya, tafadhol Bu. Medan. Nggih, terima Nah, kasih silakan. waktunya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. Perkenalkan, saya Ida Rahayu dari Blora. Blora itu bukan Brebes ya, Us ya? Oh, Blora. Iya, ikutnya Jawa Tengah. Ya, ya. Iya, izin bertanya. Ini saya sebagai ibu kan untuk poin yang ketiga itu ternyata masih minim sekali untuk emosi dan kesabaran itu benar-benar teruji itu ketika saya itu lagi capek us. Dan ketika saya capek itu kenapa ya anak itu juga rewel gitu. Dan mau minta tips ketika hal tersebut terjadi apa yang harus saya lakukan. Ngatur mawon nggih, ngatur nuwun. Ya. Langsung Langsung dijawab. aja Ustazah. Ya, langsung dijawab. Ya, yang pertama kita harus jujur dengan diri kita. Apakah diri kita ini pernah menderita luka batin? Mulai dari luka pengasuhan atau luka yang ditimbulkan dari pasangan hidup kita, suami kita, atau luka dari lingkungan di mana kita itu besar, itu harus jujur dulu. Kalau kita pernah terluka dan kita belum sembuh dari luka itu, kita bilang, saya sudah terima loh, saya sudah ridho, tapi masih kesal. Kalau kita ingat itu masih terasa sakitnya. Berarti itu sebenarnya belum sembuh, belum selesai. Nah, kita ketika jujur di dalam diri kita ada luka itu dan kita memang mengakui di situ memang terjadi luka, ketika kita tumbuh
penuh dengan luka batin, maka kita cenderung untuk menjadi sosok ya orang tua, orang dewasa yang pertama sensitif, mudah tersinggung. Gitu. Jadi mudah tersinggung, merajuk. Gitu. Kemudian yang kedua, kita merasa hidup ini beban. Punya anak itu beban. Beresin rumah itu beban. Kemudian kalau kita di samping menjadi seorang ibu juga kita punya usaha itu beban. Jadi ketika kita menghadapi hidup itu bukan yang kita pandang sebagai sebuah tantangan yang mesti ditaklukkan, tapi ini beban. Sehingga ketika kita merasa ini beban, yang ada di dalam diri kita adalah capek. Capek hidup ini. Punya anak ini capek. Jadi ibu itu capek. Jadi istri itu capek. Hidup ini capek. Terus kemudian ketika kita menghadapi suatu ujian, kita maunya lari. Lari dari ujian itu. Bukan menghadapi ujian. Kalau bisa mati, matilah gitu. Gitu. Kalau ujiannya bersama suami, kalau bisa cerai aja lah gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita emosional. Diri kita itu menjadi orang-orang yang emosional. Tidak stabil emosi. Nah, ini dulu. Kalau ini terjadi pada diri kita, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah menyembuhkan luka. Gimana caranya? Bisa kita minta tolong kepada orang yang bisa menterapi luka itu di dalam diri kita. Bisa dengan kita penyembuhan secara pribadi. Tapi biasanya kalau penyembuhannya itu dibantu oleh orang lain, yang memang dia ahlinya ya di dalam menyembuhkan luka batin, itu lebih cepat. Kalau emosi ya, luka itu dirilis ya, kemudian diajak menerima ridho terhadap luka yang pernah tertoreh di dalam diri kita, maka jadi ringan. Tubuh kita ringan. Ada beberapa orang itu yang cukup berat persoalan di dalam rumah tangganya. Kemudian saya sarankan untuk rilis. Jadi rilisnya ada kenalan saya. Terus dia katakan apa? Ustazah, kepala saya jadi tidak sakit lagi. Punggung saya sakitnya hilang. Kaki saya sakitnya hilang. Jadi semua sakit di dalam tubuhnya hilang. Sekarang wajahnya berseri-seri. Apa kata dia? Kenapa Ustazah nggak dari dulu suruh saya itu merilis? Saya bilang dari dulu saya sudah suruh ibu rilis, tapi ibu nggak mau. Saya rayu-rayu ibu nggak mau. Gitu kan? Jadi setelah rilis itu begitu dia kata. Jadi hari ini ketika dia menghadapi suami, itu santai aja. Menghadapi anaknya, ya santai aja dia. Gitu. Karena apa? Sudah terilis. Gitu. Sudah plong dia. Sudah nggak ada rasa kesel, rasa jengkel, dan sebagainya, itu nggak ada lagi. Nah, itu di dalam dirinya. Itu kalau ada luka di dalam diri kita. Kalau tidak, ya berarti yang pertama kita harus memanage aktivitas kita. Jangan sampai kita capek. Karena anak ini lebih utama daripada kegiatan-kegiatan kita yang lain. Gitu. Jadi anak itu punya hak.
Jangan sampai kita berhadapan dengan orang lain, bisa tersenyum, bisa ramah, bisa ngomong baik-baik. Justru dengan anak kita marah-marah. Nanti akan menimbulkan luka pengasuhan di dalam diri anak kita. Anak-anak yang dia tumbuh dengan luka pengasuhan, dia akan menjadi childish di masa dewasanya. Kekanak-kanakan. Badannya saja yang dewasa, tapi sebenarnya jiwanya jiwa anak-anak gitu. Yang terjadi itu begitu. Nah, makanya kalau kita memang tidak ada luka batin, kita menjadi orang yang bahagia-bahagia saja, berarti yang pertama yang harus kita lakukan memanage aktivitas. Sehingga ketika kita berhadapan dengan anak kita menjadi orang yang happy, yang bahagia gitu. Jadi anak kita kalau kita bahagia, kalau kita kesel anak kita rewel, pasti. Karena kita nggak ikhlas melayaninya. Dan anak itu kerasa. Kalau kita berat melayani anak kita itu kerasa. Kemudian yang kedua, kita harus mengubah mindset cara berpikir kita. Bahwasanya apa? Kita sudah mengumpulkan bekal, ini pahala. Ngurus anak itu pahala, ngurus rumah pahala, ngurus suami pahala. Ini kita sedang ngumpulin pahala. Nyusuin anak pahala, mandiin anak pahala, nyisir rambut anak pahala, nyuapin anak pahala. Nah, ini mindset. Sehingga ketika kita menjalankan itu karena pahala, ini akan menghantarkan aku ke surga, kita happy aja. Jadi happy-happy saja kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita menghindari apa yang memicu kita marah. Yang memicu tadi capek. Makanya kita jangan capek. Maka di situ pentingnya kita membuat manajemen aktivitas. Supaya kita nggak capek ketika kita menghadapi anak. Kemudian yang keempat, kita harus dekat dengan Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, berarti banyak istighfar, banyak zikir kita, gitu. Banyak bersyukur kita. Insya Allah emosi itu akan bisa kita atasi. Kalau nggak bisa ngatasin itu semua, kembali kepada yang pertama tadi saya sampaikan. Kita butuh orang untuk merilis kita. Ya, barangkali itu. Ya, itu tadi jawaban dari Ustazah ya. Gimana Ibu Ida atas jawaban yang diberikan Ustazah? Apa ada yang mau ditanyakan kembali? Ya. Ampun, sementara itu dulu. Ampun. Ya, sudah cukup ya. Masya Allah. Ya, kayaknya Ustazah yang tahu artinya ya. Terima kasih. Kamu pura-pura tahu aja Putri. Pura-pura tahu. Iya. Iya. Ini banyak yang Ya, konsultasi. Ibu-ibu. Seperti itu. ada satu lagi pertanyaan ini Ustazah, tapi tolong dijelaskan dengan singkat Waktu saja. ya, waktu sudah Nah. ini. Sudah 9:30 sudah lewat dari akad gimana ini? Atau gimana Ustazah satu lagi tapi singkat bisa Ustazah? Saya aman-aman. Ya, baik. Aman ya. Ini dari Bu Nurul Wahida ya. Bu Nurul ada? Nah, izin bertanya, apakah wajar atau lumrah anak-anak usia balita sering bertengkar dengan kakak adik yang jarak usianya dekat, misal usia 5 atau sampai dengan 3 tahun Ustazah? Nah, sampai saling pukul atau bersikap kasar, padahal kedua orang tuanya tidak pernah memukul anak-anaknya, lalu bagaimana harusnya sikap orang tua saat melihat anaknya tengah bertengkar? Nah, mungkin itu Ustazah. Jangankan anak balita Ustazah, yang sudah mama-mama juga bisa bertengkar Ustazah.
Iya, dengan betul. kakak adik ya. Ya, tafadhol saja. Langsung jawab ya, itu pertanda bahwa anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Kenapa saya katakan anak kita itu pertanda dia tumbuh dan berkembang secara baik? Dia sedang berkembang dan tumbuh naluri eksistensi dirinya. Dia sebenarnya tidak ada keinginannya untuk bertengkar. Tapi mereka ini sedang belajar mempertahankan diri. Justru kalau anak kita baik-baik saja, tidak ada pertengkaran, itu perlu kita bertanya, berkembang nggak sih naluri eksistensi dirinya? Berkembang nggak sih naluri ingin mempertahankan dirinya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka rebutan mainan, itu pertanda anak kita berkembang dengan baik naluri bakoknya. Naluri mempertahankan diri salah satunya adalah rasa tamaluk, ingin memiliki. Kakaknya dibelikan ini, adiknya enggak, gara-gara itu berantem. Itu kita bersyukur, berarti anak kita itu telah berkembang rasa tamaluk, rasa ingin memilikinya. Coba kalau enggak pengen, dia lihat apa saja enggak pengen. Berarti anak kita kayak boneka dong. Gitu. Anak kita enggak berkembang. Jadi nalurinya enggak berkembang. Anak kita sudah berani membantah kita. Oh, alhamdulillah. Berarti nalurinya berkembang dengan baik. Nggak ada anak yang ingin membantah orang tuanya. Yang ada adalah mempertahankan dirinya, membela dirinya. Itu yang sesungguhnya sedang terjadi. Nah, terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Naluri bako, naluri untuk mempertahankan diri itu akan adem, gitu kan? Kalau kita alihkan ke naluri nau. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita peluk, kita sayangin, kita tanya butuh apa, kenapa masih berantem, apa yang sedang terjadi. Nah kalau mereka merasa di apa namanya diakomodir oleh ibunya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka persoalkan, insya Allah selesai. Ya, barangkali begitu. Ya, itu jawaban dari pertanyaan terakhir dari Ibu Nurul ya. Gimana Ibu Nurul? Jadi itu alami ya, alami. Tandanya anak kita sedang berkembang. Nalurinya, naluri mempertahankan diri, ya kan, naluri ya banyak berkembang emosinya mungkin ya Ustazah ya. Jadi dia nggak jadi kayak anak boneka yang mingkem, yang diem, yang nggak mau apa-apa gitu ya. Yang udahlah terserah mama, terserah kakak gitu ya Bu ya. Jadi itu sebagai jawaban dari pertanyaan kita yang terakhir malam hari ini karena memang waktunya sudah lewat dari akad ya, tapi alhamdulillah Ustazah kita ridho. Ya ibu-ibu, di setiap pekan pertama kita memang membahas tentang parenting ya, tentang parenting. Ini kata Ustazah tadi di awal, ini ada serinya ya Ustazah ya. Akan berkelanjutan. Ya, jadi kami sarankan kepada ibu-ibu yang belum bergabung ke grup Islamic Personality programnya Dakwah Priority, diharapkan segera bergabung supaya apa? Supaya mendapatkan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi tentang kajian-kajian kita. Mungkin ada juga nanti yang ingin meminta rekaman dari kajian kita malam ini atau meminta PPT dari kajian kita malam ini, monggo ya ibu-ibu. Dan tidak lupa juga mengharapkan, saya himbau kepada ibu-ibu sekalian di setiap Jumat malam Sabtu tetap hadir, tetap ikut mengikuti kajian. Mungkin dengan pekan kedua, pekan ketiga, keempat, mungkin ada pekan kelima dengan ustazah yang berbeda, dengan materi kajian yang juga berbeda, yang tentunya semuanya bermanfaat bagi kita untuk menambah sakofah kita di bidang Islam. Ya. Bentar lagi ya. Jadi baiklah ibu-ibu, di sini setelah kita selesaikan kajian kita pada malam hari ini, kami yang bertugas pada malam hari ini
Kebetulan memang yang bertugas pada malam hari ini dakwah priori di Medan, Ibu Tri juga dari Medan, saya juga dari Medan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam grup-grup kita selama mengikuti kajian. Kepada Ustazah juga kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Tadi syukron jazakillah khair Ustazah atas ilmunya, bermanfaat sekali, kelihatannya sepele. Kalau dari judulnya sepertinya orang tua adalah madrasah pertama dan utama, kayaknya sepele. Ternyata yang Ustazah sampaikan itu betul-betul memukul ya, memukul jiwa kami sebagai ibu, utamanya ya ternyata kami ini selama ini yang banyak melakukan kesalahan dalam mendidik anak-anak kita. Yang penting kita sama-sama sadar dan memperbaiki diri untuk selanjutnya. Baik ibu-ibu sekalian, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali, membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihah.